Sebelum kalian nonton video pembelajaran ini, jangan lupa kalian siapkan ATK-nya ya. Kalian tinggal catat apa aja yang penting-penting. Dan jangan lupa fokus ya guys. Oke, gaskan! Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang PDRT, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PDRT adalah pungutan daerah yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Hak daerah dalam memungut PDRT didasarkan pada jenis pungutan dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRT. Mari kita bahas lebih jauh terkait pajak daerah dan retribusi daerah. Poin pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian pajak itu sendiri. Pengertian pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah menyatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib terhadap daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk jenis-jenis pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama, tingkat provinsi, meliputi kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Di tingkat kota kabupaten ada pajak hotel, pajak restoran, dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ada 31 jenis retribusi daerah yang dibagi menjadi 14 jenis retribusi jasa umum, 11 jenis retribusi jenis usaha, dan 6 jenis retribusi perjanjian tertentu. Setelah kita mengetahui definisi pajak dan definisi retribusi daerah beserta contohnya, maka selanjutnya yang akan kita bahas adalah fungsi dan syarat pajak. Fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu fungsi penerimaan dan fungsi pengatur. Fungsi penerimaan yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sedangkan fungsi pajak sebagai pengatur yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah syarat pajak. Syarat pajak di sini dibagi menjadi 5. Apa saja? Yang pertama, pemungutan pajak harus adil. Yang kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, tidak mengganggu perekonomian. Yang keempat, pemungutan pajak harus efisien. Dan yang kelima, sistem pemungutan yang sederhana. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan jenis-jenis tarif pajak. Apa saja? Yang pertama, tarif progresif. Tarif progresif presentasinya semakin besar apabila dasar pengenaan pajaknya meningkat. Seperti contoh yang ada di gambar di bawah ini. Yang kedua, tarif degresif. Presentasinya semakin kecil apabila dasar pengenaan pajaknya meningkat. Ini merupakan kebalikan dari tarif progresif. Pada kenyataannya di Indonesia tidak menggunakan tarif degresif. Yang ketiga, tarif proporsional. Menggunakan presentase tetap tanpa memperhatikan dasar pengenaan pajak. Contohnya, pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Dan yang keempat, tarif tetap. Besar nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Contohnya, bea materai 3.000 dan 6.000. Dan tidak ada tarif presentasi untuk menghitung pajak di materai tersebut. Mungkin itu saja video pembelajaran pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian-kalian yang ingin mengetahui tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sampai jumpa di lain kesempatan.